silence, I could see the sky taking its place. If we're giving it all a title, I can see that might have made a mistake. Until now, sampai sekarang aku masih belum tahu ya bagaimana caranya aku untuk memperbaiki how to I solve my emotional, my egos. Karena jujur aku juga masih belajar. At least aku masih belajar mengenal pasanganku dan juga aku juga masih belajar mengenal diriku sendiri. Intinya saya memegang prinsip saya sendiri. Bagaimana orang hidup itu, apalagi menikah yang sudah menikah, itu semua didasarkan nggak dari pikiran saja, tapi juga dari hati juga. Hello couples. Halo. Congratulations for your 5 life marriage anniversary. Thank you. Oke. First of all, ini adalah level tahap pertama dalam tangga pernikahan. Meski kita paham, tidak ada tolak ukur untuk menentukan level pernikahan pada umur pernikahan tiap pasangan. Dan ini merupakan 5 pertanyaan yang sesuai dengan usia pernikahan kalian. Dan kalian harus menjawab sejujur-jujurnya, oke? Yes. Ready? Ready? First question. How was your 5 life marriage? I feel good. I feel blessed. And also I feel stressful. Aku nggak tahu ya, mungkin karena ini adalah tahap awal dari semuanya. 5 tahun mengenal kepala yang berbeda, different egos, different opportunity, different decision, yang mungkin dalam waktu 5 tahun ini we still learn. Kami masih saling belajar satu sama lain, menyatukan 2 ego menjadi 1 ego yang benar-benar it's a wonderful life. And that's my spiritual journey with my husband in 5 years. 5 tahun pertama, kalau menurutku sangat berwarna. Jadi orang hidup itu baru bisa benar-benar menikmati hidup dan menjalani hidup dari awal pernikahan itu. Second question. Apakah ada perasaan bersalah ketika kamu menghadapi 5 tahun pernikahan ini? Biggest mistake or feelings, perasaan bersalah itu muncul sebenarnya dari diri aku sendiri ya. Jadi aku berusaha mematahkan semua egos. At least kita tahu ya, cewek mesti egonya tinggi. Kita juga punya mood yang sometimes itu bikin kita, kadang kita nggak mengenal diri kita sendiri, value kita apa. Kadang itu perasaan bersalah terbesar selama ini, karena I can control my emotional, I can control my egos. Kadang aku nggak bisa kontrol itu semua, dan itu perasaan bersalah terbesar yang masih belum bisa aku pahami. Until now, sampai sekarang aku masih belum tahu ya bagaimana caranya aku untuk memperbaiki how to I solve my emotional, my egos. Karena jujur aku juga masih belajar.
At least aku masih belajar mengenal pasanganku, dan juga aku juga masih belajar mengenal diriku sendiri. Karena aku rasa aku sendiri belum mengenal bagaimana aku harus mengolah emosionalku, aku harus mengolah bagaimana caraku bertindak. Itu sometimes aku masih belajar tentang itu semua. Ada, dan banyak sekali. Pada intinya, saya memegang prinsip saya sendiri. Bagaimana orang hidup itu, apalagi menikah, yang sudah menikah, itu semua didasarkan nggak dari pikiran saja, tapi juga dari hati juga. Jadi kalau kita cuma menjalani pernikahan lewat logika, itu nggak bakal bisa tahan lama. Jadi juga sama hati, intinya keterbukaan itu. Kalau saya, mungkin awal-awal pernikahan dulu itu saya sempat nggak terbuka sih sama pasangan. Tapi lambat laun, lama-kelamaan, itu juga saya bisa terbuka. Ya masih proses sih, semua kan masih proses belajar. Third question, apakah ada keluhan yang kamu pendam selama ini terhadap pasanganmu dan belum pernah kamu sampaikan? Ada beberapa ada. Tapi yang paling terbesar, keluhan yang aku rasakan, dia tidak menjadi diri dia sendiri. Sometimes juga dia menutupi banyak hal yang mungkin better I don't know daripada aku tahu ya. Mungkin itu dia juga punya alasan untuk itu semua. Tapi keluhannya hanya sometimes dia tidak menjadi dirinya dia sendiri. Dia tidak berusaha menyampaikan apa yang dia keluhkan. Dia lebih menutup diri karena memang dari awal aku mengenal dia memang karakter yang tertutup. Dia tidak akan mau mengekspos siapa dia, bagaimana dia, apa yang dia lakukan. It's so different, sangat berbeda dengan aku yang I like to show, be me, be myself, seperti itu. Kalau keluhan, dari awal kita komitmen pernikahan itu kan pasti harus terbuka satu sama lain. Jadi nggak menimbulkan miskomunikasi. Saya selama ini pasti terbuka ke pasangan saya. Cuma ada satu hal yang belum saya sampaikan. Keluhan saya itu, pasangan saya masih belum bisa mengatur egonya, emosi. Jadi kalau semisal bad mood itu, itu sih keluhan saya. Fourth question, apa alasanmu untuk mempertahankan pernikahanmu sampai detik ini? Komitmen. Karena ketika sebuah hubungan dimulai, menurutku ya, ini I'm talking about me. Menurutku ketika seseorang menikah, yang harus dijaga dari pernikahan itu adalah yakin dan komitmen, menurutku. At least kalau yang menjadikan kita alasan itu adalah anak. Setelah pernikahan kita punya anak, setelah itu kita menjadikan anak itu sebagai alasan kita untuk saling bertahan. Itu sakit. Itu sangat-sangat sakit gitu. Ketika kita tidak punya cinta, kita hanya bertahan untuk anak. Dan itu nggak enak banget gitu loh. Ya kan? Dan aku rasa pernikahan yang membuat aku bisa bertahan sampai sekarang adalah kami atau aku memahami komitmen satu sama lain untuk bisa menemani dalam suka, duka, sakit, sembuh, sehat.
Itu komitmen yang harus dijaga, karena di level pertama pernikahan banyak kejadian hal yang bahkan sempat membuat kami ingin berpisah. Di situ kami mencoba mengevaluasi bahwa apa sih sebenarnya, what your reason gitu. Kalau emang alasannya cuma sekedar cinta, ketika cinta itu hilang, kita nggak akan bisa bersama lagi. Tapi kalau kita punya, dengan kesadaran diri kita punya keyakinan, kita punya komitmen untuk saling jaga, saling menguatkan satu sama lain, godaan dimanapun juga pasti akan bisa terlewati. Impian. Kita berdua mempunyai impian yang sama dari dulu, dari pertama kita kenal, pertama kita berteman. Ya impian itu. Kita mempunyai impian sama, dan itu yang membuat kita terutama saya bertahan sampai detik ini. Jadi ya banyak hal, terutama impian. Final question, ini pertanyaan terakhir buat kamu. Apa sih harapanmu ke depannya bagi kamu, pasanganmu, dan pernikahanmu? Pertama untuk aku ya, aku berharap dengan adanya semua kejadian, dengan adanya permasalahan, aku berharap aku bisa memperbaiki diriku untuk kami. Apapun itu, mau aku pribadi, egosku, sifatku, pembawaanku, semuanya aku berharap aku bisa fix it ke depan. Being good, menjadi baik. Kadang baik bukan berarti itu adalah yang bagus ya, tapi menjadi baik untuk semua, bisa denger-dengeran. Aku bisa mendengarkan anakku, aku bisa mendengarkan suamiku. Yang aku harapkan dari aku adalah itu. Dan yang aku harapkan untuk pasanganku, untuk suamiku, untuk Mas Ari, just be you. Jadilah dirimu. Jadi dirimu sendiri. Ketika kamu capek, bilanglah kamu capek. Jangan kamu bilang capek, tapi kamu bilangnya enggak hanya karena untuk membuat aku happy, hanya untuk menuruti keinginanku. Ketika kamu marah, when you getting mad, say that you mad. You happy, share with me. You mad, share with me. Karena selama ini I saw him, dia masih menutupi hal itu hanya untuk membuat keluarganya bahagia. It's a good, itu baik memang. Tapi sometimes kan kita di sini take and give ya, kita kasih, kita juga beri. Pernikahan itu nggak usah munafik, jadi nggak usah kamu sok-sokan bahwa kamu I'm a stronger gitu. Nggak, ketika kamu weak, just show that you weak. Ketika kamu sedih, ya bilang aja kamu sedih gitu loh. Memang mungkin penerimaan seorang wanita mungkin masih akan shock untuk di awal ketika ada sesuatu yang dia dengarkan tidak sesuai dengan keinginan dia. Let me think twice. Beri aku jeda juga untuk memikirkan hal-hal itu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginanku. Nanti aku akan mencoba menata untuk diriku dan akan menyampaikan untuk suami. Itu yang aku harapkan untuk dia, untuk keluarga. Aku berharap semuanya akan baik dan tidak ada batasan di antara kita, anak dan ibu, anak dan ayah, suami dan istri. Tidak ada batasan itu. Dan aku berharap aja ke depannya itu kita bisa sama-sama itu dalam segala hal. Ketika satu jatuh, satu mencoba menemani. Dan aku berharap juga kondisi seperti apapun, be proud with your family. Kondisi apapun, terpuruk apapun, kamu harus bangga kamu punya keluarga. Dan satu lagi, ketika kamu tidak punya siapapun di dunia ini untuk menerima kamu, ingat kamu masih punya rumah, kamu masih punya keluarga, kamu masih punya kami. Pribadi, saya ini orangnya kan gak gampang mengungkapkan perasaan, gak pintar ngomong, bukan orang yang romantis. Jadi saya orang
saya cuman manusia biasa yang nggak bisa berkata-kata. Dari situ saya berharap mungkin saya minta lebih pengertiannya, kita terima konsekuensinya berdua, kita jalani berdua, dan oke lah kalau aku pengennya itu cobalah menerima kekuranganku, tapi aku pasti berusaha yang terbaik buat kamu. Alright, thank you for your time. Once again, congratulations for your 5 life marriage. Happy for you guys. Thank you.